Halo teman-teman, tidak terasa ya, sekarang kita sudah duduk di bangku kelas 12. Kali ini, Amalia akan membahas sedikitnya penjelasan umum tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Yuk, simak videonya. Oke teman-teman, supaya kita lebih paham, kita harus tahu dulu, apa sih Orde Baru itu? Orde Baru adalah istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto pada tahun 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Nah, Orde Baru juga bisa diartikan sebagai berikut. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan munculnya Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat sebagai ide perjuangan yang dirumuskan oleh Angkatan 66 Kesatuan Mahasiswa Indonesia. Kemudian, Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 yang berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi masalah keamanan dan krisis politik yang terjadi pada saat itu. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, waktu yang memang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses perjalannya negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu kebijakan politik dalam negeri. Di antaranya, pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955, yang mana pada pemilu saat ini pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan kalian tahu, Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Kemudian, penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih pada persamaan program. 3 kekuatan sosial politik saat itu adalah ketiga, Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan dan pertahanan keamanan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya sangat dominan. Dan yang terakhir ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Yang kedua, kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu sebagai berikut. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan.
Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% per tahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah: yang pertama, ada rencana pembangunan 5 tahun atau yang biasa disebut Repelita. Repelita ini juga terbagi menjadi 6. Yang pertama ada Repelita 1 pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utamanya adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Yang kedua adalah Repelita 2 pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979, menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Kemudian ada Repelita 3 pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan. Yang keempat, Repelita 4 pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Yang selanjutnya ada Repelita 5 pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dan terakhir ada Repelita 6 yang dimulai pada tahun 1994. Pembangunannya berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, kebijakan ekonomi yang kedua yaitu Revolusi Hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Teman-teman, sekarang kita sudah tahu kan seperti apa kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru? Meskipun kita tidak mengalaminya, setidaknya kita sudah mengetahui beberapa hal penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, terjadinya reformasi itu karena pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, mempelajari sejarah secara bertahap menjadi sangat penting, karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Mungkin untuk saat ini, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.